Selamat datang di Press Corner, Gereja Ortodoks Indonesia. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar iman Kristen bersama Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom alaikum bersama manusia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lama sudah saudara kirim pada saya, pada kami, hanya karena kesibukan saya dan lain-lain, harus pelayanan keluar kota, keluar Jawa dan lain-lain, membuat tidak segera dapat saya rekam, saya jawab. Dan jangan lupa untuk memperbagi mutu daripada pelayanan kami ini kepada saudara. Tolong saudara subscribe ya. Dan juga jangan lupa untuk share dan klik like-nya serta di tanda lonceng itu. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan pelayanan ini untuk meningkatkan mutu pelayanan kami, untuk membeli alat-alat yang lebih baik, alat-alat perekaman yang lebih baik, saudara mau mempersembahkan sesuatu untuk membantu pelayanan ini, ada nomor rekening bank di belakang video ini, dan saudara bisa menyumbangkannya ke sana. Terima kasih. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Gustaf Maliga. Shalom Romo, saya Gustaf dari Banggai, Kepulauan Sulteng. Terima kasih saudara Gustaf, shalom kembali. Saya mau tanya bagaimana pandangan gereja ortodoks tentang angka 666 dan tentang waktu 42 bulan atau 1260 hari dalam kitab Wahyu. Kedua, Romo, saya sudah pernah menikah dan istri saya meninggal. Banyak orang di sekitarku mengatakan ada tanda dalam tubuh saya yang tidak baik seperti letak tai lalat, yang itu berakibat dengan hidup saya. Dan banyak lagi, misal model rumah atau ukuran rumah akan berpengaruh dengan nasib penghuni. Bagaimana pandangan gereja ortodoks dengan hal ini? Karena hal ini masih banyak terjadi pada orang Kristen. Atas penjelasannya, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudara Gustaf, sebenarnya mengenai angka 66 itu sudah saya bahas di video saya yang lain. Saudara bisa lihat, kalau saudara bisa masuk ke Padepokan Dharma Tuhu, nanti klik saja di video, bagian video di situ. Nanti saudara bisa scroll ke bawah. Nanti ada penjelasan tentang 66, kerajaan 1000 tahun dan lain-lain. Tapi baiklah, untuk hal ini akan saya jawab demikian. Angka 66 ini, terutama dalam dunia evangelikal, Pantekosta dan karismatik, itu menjadi pembahasan yang sangat heboh. Dan akhirnya menimbulkan teori yang macam-macam. Tapi yang terakhir, teori ini, 66 itu adalah tanda yang akan diberikan oleh Antikristus. Dulu katanya itu barcode, yang garis-garis itu di barang-barang itu. Kalau ada barang ada garisnya, barcode. Entah tiba-tiba berubah dari barcode menjadi chip katanya. Nah, sehingga akhirnya orang ketakutan sekarang. Ya. Kalau ada chip, wah jangan-jangan nanti Kristus mendadak. Akhirnya membuat berita-berita hoax. Karena pemerintah Amerika sudah menetapkan ada chip ditaruh di tangan ini dan itu. Padahal nggak ada itu.
Dan seandainya ada chip pun, bagaimana kita bisa menafsirkan kitab suci dari suatu peristiwa di luar apa yang dimaksud oleh kitab suci itu sendiri? Mari kita lihat. 666 itu hanya ada satu ayat saja dari seluruh Alkitab, yaitu dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13. Di dalam Wahyu pasal 13, ayatnya yang ke... sebentar, sebelum saya lupa. Dan ajaran tentang chip, tentang tanda Antikristus dan lain-lain ini, itu terkait dengan ajaran milenialisme atau ajaran tentang kerajaan 1000 tahun, yang pada dasarnya ditafsirkan atas dasar teori penafsiran dispensasionalisme, di mana zaman itu dibagi-bagi, zaman ini ada 7 zaman gitu, dan berdasarkan itu akhirnya mereka membagi-bagi kitab suci berdasarkan teori ini. Dan teori ini pun baru muncul bukan dari zaman purba, di abad 19, tahun 1830-an. Dimulai oleh seorang yang bernama J.N. Darby. Dialah yang mencanangkan teori ini. Lalu teori ini dipeluk oleh denominasi Protestan namanya Plymouth Brethren. Dari Plymouth Brethren ini, ajarannya J.N. Darby ini akhirnya dipromosikan oleh seorang namanya Scofield, Scofield, dalam bukunya, dalam Alkitabnya, jadi tafsir Alkitabnya yang disebut Scofield Bible. Dan dari sini akhirnya didirikanlah suatu sekolah teologi yang khusus mempromosikan ajaran ini, yaitu Dallas Theological Seminary di Dallas, Texas. Dan dari sana ini berkembang, dan terutama perkembangan ini adalah dengan didirikannya sekolah teologi di Jogja, STII, yang waktu itu berdirinya adalah Pak Kris Marantiga karena memang lulusan dari sana. Dari situlah ajaran ini berkembang di Indonesia. Itu ya. Gereja Ortodoks bukan berasal dari abad 19, dari abad awal, di mana ajaran itu nggak ada. Ajaran dispensasionalisme itu belum ada. Makanya gereja Ortodoks tidak mengikuti cara tafsir seperti itu. Ya, supaya jelas. Baik. Kita kembali kepada Wahyu pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Dari tanda, yaitu nama binatang itu. Nah, binatang ini siapa? Ini menunjuk pada Antikristus. Dan ini berbicara tentang nabi palsu, yaitu seekor binatang yang keluar dari dalam bumi di dalam Wahyu 13 ayat 11. Dan Wahyu 13 ayat 1 itu berbicara seekor binatang yang keluar dari lautan. Itu adalah gambaran Antikristus. Dan ayat 11 ini binatang yang keluar dari bumi, itu adalah gambaran dari nabi palsu
parodi dari Roh Kudus. Antikristus parodi dari Kristus, si ular naga, bapa segala dusta, parodi dari Allah Bapa. Jadi iblis, antikristus, nabi palsu, ini adalah parodi dari Tritunggal Maha Kudus. Ini Tritunggal Maha Najis, Tritunggal kejahatan. Sebagaimana Bapa itu, Kristus itu menyatakan Bapa, demikianlah antikristus itu menyatakan penyembahan kepada si ular naga, yaitu iblis. Dan sebagaimana Roh Kudus itu yang memanifestasikan Kristus pada manusia, demikianlah nabi palsu itu yang akan mempromosikan antikristus pada manusia. Dan nabi palsu inilah yang katanya menurut ayat ini akan memberikan tanda itu. Ya, saya tuliskan lagi. Dan ia, maksudnya si nabi palsu itu, menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Ayat 18, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Saya tidak tahu bagaimana dari konteks ayat ini lalu kita meloncat menafsirkan itu dari fenomena zaman modern sesudah adanya barcode. Lalu ketika barcode itu ternyata tidak cocok, diganti jadi chip. Pertama, saudara harus ingat, Kitab Wahyu itu dituliskan pada abad pertama. Tentunya dengan tujuan untuk dibaca oleh umat Kristen pada abad pertama itu, bukan? Iyalah. Nah, kira-kira pembaca pertama pada abad pertama atas Kitab Wahyu ini, ketika membaca ayat dari Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 ini mengenai tanda tadi, adakah terpikir dalam pikiran mereka itu chip atau itu barcode? Tentulah tidak. Barcode-nya aja belum ada pada abad pertama, chipnya belum ada. Pasti kalau begitu bukan itu pemahamannya mereka. Nah, kalau begitu mereka keliru dong. Kalau tidak, mereka tidak memahami itu sebagai chip. Pertanyaannya, apakah Allah sengaja menipu orang Kristen abad pertama dengan ilahnya yang begini? Atau penafsir zaman modern itu yang ada-ada? Yang ini tidak kaitannya dengan chip lalu dianggap sebagai chip atau barcode. Nah itu. Ya. Apakah mungkin suatu ilham yang diberikan pada Rasul untuk dibaca orang Kristen abad pertama, pengertiannya baru 21 abad kemudian baru bisa dimengerti oleh orang? Apakah bisa mungkin begitu? Coba kita gunakan akal juga untuk memahami ini. Ya. Nah, juga saudara, kalau kita lihat, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda. Bukan diberi chip, tanda. Dan kita tahu tanda ini apa. Belum tahu sekarang. Maksudnya sampai kita bicara ini belum tahu, belum saya bebas. Ya. Pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tahu nggak saudara bahwa kata pada tangan, tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya itu kutipan dari perjanjian lama. Jadi jangan ditafsirkan seenaknya. Lalu dimaksud itu chip, itu barcode, itu nanti apa lagi?
Nasrani tidak bertanggung jawab itu, saudara. Dari mana itu? Dari Ulangan. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayatnya yang keempat. Saya baca konteksnya saja. Mulai dari ayat 4 sampai ayat 8. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Itulah syahadatnya orang Yahudi sampai sekarang. Itu inti daripada pengakuan iman orang Yahudi sampai sekarang. Setiap mereka mau sembahyang, mau apa, ini diucapkan dulu. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, itu. Nah terus, dari pengakuan tentang keesaan Allah ini ada perintah selanjutnya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Tuh. Bukan hanya pengakuan intelektual yang kosong, tapi ada implikasi personalnya. Harus mengasihi Allah yang diakui tadi. Terus, apa yang diperintahkan kepada umat hari ini? Apa yang diperintahkan? Yaitu mengakui Allah itu Esa dan mengasihinya, itu perintahnya. Haruslah engkau perhatikan. Dengan jalan apa? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila kakak duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Lalu haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi tandanya apa? Tanda apa? Tanda bunyi Shema itu tadi loh. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Pastilah kalau begitu itu bukan chip, saudara. Itu bukan barcode, saudara. Karena kutipan langsung dari kitab Ulangan ini. Ya. Haruslah itu menjadi tanda pada tanganmu. Oleh karena itu sampai sekarang, kalau orang Yahudi itu mau sembahyang, itu mereka pakai, ada kotaknya, taruh sini ditalikan. Ini namanya tzitzit. Kalau kotak lagi, taruh di kepalanya sini, di lambangnya ditaruh. Namanya tsalit. Itulah tanda di tangan dan lambang di dahi. Maksudnya apa? Semua pikiranmu fokusnya harus kepada Allah yang Esa ini. Semua perbuatanmu harus fokusnya kepada Allah yang Esa ini, bukan yang lain-lain. Itulah maksudnya lambang ini. Ya. Terus, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Kalau saudara ke Israel, di setiap rumah itu ambang pintunya itu ada apa kayak logam itu taruh itu. Di dalamnya itu ada ini. Di dalamnya ada itu. Jadi kalau begitu berdasarkan konteks aslinya, tanda di tangan dan lambang di dahi tidak ada kaitannya dengan barcode, tidak ada kaitannya dengan chip. Konteks aslinya adalah pengakuan tentang keesaan Allah ini menjadi landasan orang Yahudi berbuat, landasan orang Yahudi berpikir. Nah,
Setelah tahu latar belakangnya ini, saudara, kembali ke kitab Wahyu tadi. Ya. Kitab Wahyu ini akhirnya menjelaskan sebagaimana orang yang beribadah kepada Allah itu harus punya tanda di tangannya dan dengan zizit tadi, ya, dan di dahinya dengan salib tadi. Maka pengikut antikristus tujuannya adalah supaya perbuatannya hanya untuk Tuhan, pikirannya hanya untuk Tuhan. Maka pengikut antikristus itu nanti juga akan dites loyalitasnya. Semua pikirannya harus untuk antikristus. Semua tingkah lakunya harus untuk antikristus. Itu maksudnya. Jadi jangan dibuat panik dengan ajaran yang enggak tentang chip, tentang apa. Itu enggak ada kaitannya secara kitab suci. Jangan menafsirkan kitab suci dari sumber dari luar. Tasawurlah kitab suci dalam kitab suci. Bukan dari sumber-sumber yang tidak ada kaitannya, hanya untuk menakut-nakuti, hanya supaya kelihatan seru, jangan gitulah. Jadi kalau begitu, kembali kepada Wahyu 13 tadi. Jadi tanda ini tidak ada kaitannya dengan chip atau apa atau barcode, enggak. Tanda ini adalah menunjukkan bagaimana orang yang menjadi pengikut antikristus nanti harus mendedikasikan seluruh pikirannya pada antikristus, seluruh tingkah lakunya pada antikristus. Kalau mereka tidak punya tanda kesungguh-sungguhan ini, ya mereka itu yang akan dipersulit oleh zaman antikristus. Ya, terus dan tidak nah, terus tandanya itu apa? Tanda itu adalah nama binatang itu. Artinya orang itu dedikasi pada nama itu, binatang itu, si antikristus, atau bilangan namanya. Jadi kalau tidak namanya, bilangan namanya. Maksudnya gimana? Gini loh, umpamanya si orang itu namanya Daniel seperti saya, tulis, hitung, D itu berapa nilainya? A, B, C, D 4, A 1, 5, N berapa? Jadi kalau dijumlah jadi bilangan namanya. Nah, sudah banyak diajukan bilangan nama ini. Ada yang dari zaman purba, ada yang juga itu Neron Caesar dalam bahasa Ibrani. Artinya Kaisar Nero. Yang jumlahnya angka namanya memang 666. Ada lagi Henry Kissinger, ada lagi macam-macam, tapi semuanya nggak pas semua karena memang bukan itu tujuannya. Ya. Terus yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Berarti ada orang manusia waktu yang punya bilangan itu. Dan itulah sebabnya, karena ini ditulis pada zamannya Kaisar Nero. Aniaya ini terjadi pada zaman Kaisar Nero. Maka banyak orang menafsirkan bilangan seorang manusia menjadi bilangan namanya Kaisar Nero, yang merupakan gambaran daripada antikristus yang akan datang. Itu ya. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Jadi 66 itu bukan angkanya setan, enggak. Itu bilangan nama orang yang akan jadi Kristus, antikristus, yang iblis menggunakannya untuk perbuatan jahat terakhir di dunia ini. Gitu loh. Jadi jangan bersikap tahayul dengan angka ini. Wah, kalau nama antikristus, belum tentu. Pada waktu saya ke puncak ke Bogor, itu ada rumah namanya angkanya 666. Kalau saya lihat selalu 666. Ya tidak apa-apa, tinggal di situ tidak apa-apa rumah itu. Coba kalau saudara ke puncak di Bogor sebelah kiri kalau tidak salah,
Ada rumah besar-besar angkanya 666. Atau masih ada atau enggak? Dulu masih ada. Kok jadi seperti takhayul gitu, kayak orang Tionghoa aja angka 4 angka kematian gitu kan. Kayak orang barat angka 13 angka sial. Saudara, kok iman jadi kita mengarah kepada sesuatu yang bersifat takhayul ini. Nah, bisa juga angka 66 itu dialegorikan. 6 itu angka manusia, karena manusia diciptakan pada hari ke-6. 3 itu angka ilahi. Makanya kalau begitu, kalau dialegorikan 66 itu artinya antikristus itu manusia yang menganggap dirinya Allah. Maka 6 pangkat 3. 6. Sebab itulah sifatnya antikristus nanti. Kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal 2. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-4. Ya. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-4. Kita baca begini. Ya, ini. Yaitu lawan, maksudnya antikristus, yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya. Ini manusia, makanya dikatakan ayat 3 sebelumnya kita baca, ini manusia yang mengangkat dirinya sebagai Allah. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, hari datangnya Kristus, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Jadi nanti ada manusia durhaka ini, antikristus ini yang mengaku dirinya Allah. Maka angka 66 dapat dialegorikan dengan menggunakan sistem gematria, yaitu sistem penghitungan angka di dalam agama Yahudi Ibrani, di mana angka itu punya makna. Maka kalau 6 secara gematria, secara alegori dapat kita pahami sebagai manusia yang mengaku dirinya Allah. Jadi nggak ada kaitannya ini dengan chip atau barcode. Terakhir mengenai mengenai angka 42 bulan, 120, 60 itu adalah 3,5 tahun. Karena diulang dalam disebut tiga masa, 1 masa, 2 masa, setengah masa, 42 bulan, 1260. Berarti ini tidak bisa dialegorikan, memang maknanya itu artinya 3,5 tahun. Jadi memang nanti ada masa 3,5 tahun aniaya yang akan dilakukan oleh antikristus terhadap umat beriman. Bagi kami, Gereja Ortodoks, karena kami tidak mengikuti cara dispensasionalisme, kami tidak percaya bahwa gereja diangkat dari bumi dalam istilah rapture. Sebab rapture itu sendiri dari kacamata Gereja Ortodoks itu salah tafsir terhadap beberapa ayat. Ya, nggak saya jelaskan di sini. Yang kalau dilihat dari kacamata Ortodoks ternyata tidak mengajarkan tentang rapture, tapi tentang kebangkitan terakhir. Coba saudara lihat di dalam bahasan saya di video yang lain, di tempat ini saya berbicara tentang rapture ini. Ya. Jadi kalau begitu, gereja memang akan dianiaya. Kenapa sih harus takut dianiaya? Gereja Ortodoks itu pada waktu zaman komunis, pada waktu zaman penyerangan Turki mengalami aniaya yang luar biasa. Selama masa komunis di Eropa Timur dan Rusia, mulai dari tahun 1917 sampai jatuhnya komunis, ambruknya komunis 1988, menurut laporan Kensington College dari Inggris,
yang mengadakan investigasi terhadap penganiayaan itu, ada 40 juta manusia Ortodoks dianiaya sedemikian rupa. Sampai ambruknya komunis dan bangkitnya gereja Ortodoks lagi. Loh, kalau kita aja sudah mengalami bermacam-macam aniaya gereja Ortodoks ini, kenapa harus takut ada aniaya terakhir? Hanya teologi Amerika yang tidak pernah mengalami aniaya lah menimbulkan ajaran nggak ada penganiayaan, gereja akan diangkat rapture. Itu dari cara ketakutan orang Amerika terhadap aniaya, sebab mereka tidak pernah dianiaya. Kalau kami dari gereja Ortodoks, kenapa harus ada teologi itu? Karena selama ini gereja sudah mengalami aniaya yang dahsyat juga. 40 juta manusia Ortodoks mati dalam aniaya. Jadi itulah saudara, jadi angka 42 bulan, 1260 hari, 1 masa, 2 masa, setengah masa, itu memang angka 3,5 tahun yang merujuk pada penganiayaan yang akan muncul pada akhir zaman. Saya kira demikian jawaban saya saudara, semoga ini membawa pencerahan. Tuhan memberkati. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe, klik, share, dan tekan lonceng. Dan kalau saudara merasa terberkati dengan jawab ini, saudara bisa mempersembahkan sesuatu melalui rekening bank yang kami ada di sini. Tuhan berkati atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Gereja-gereja Ortodoks maupun yayasan-yayasan yang mengatasnamakan dirinya Ortodoks, tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas, untuk sementara belum berada di bawah naungan GUI.